Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan para waleter yang berbahagia dimanapun berada, semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang penyebab anakan walet yang tidak kembali ke gedung asalnya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sebenarnya tidak kembalinya anak walet ke gedung asal ini dialami oleh setiap gedung walet. Ada yang tidak kembali 10% anak waletnya. Ada yang tidak kembali 20%. Ada yang 50% tidak kembali. Bahkan ada yang tidak kembali sama sekali, 100% tidak kembali anak walet yang sudah menetas pada gedung tersebut. Sehingga jumlah sarang atau penghuni daripada gedung itu tetap segitu-gitu saja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak bertambah-tambah. Sarangnya tetap, andai kata 10 ya 10 saja, tidak akan bertambah. Nah itu kalau tidak kembali 100% anakan daripada walet tersebut. Nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang terasa adalah bagi gedung walet yang baru, bagi para pemula yang sarangnya mungkin baru 10, baru 20 sarang. Nah itu terasa sekali karena dia bisa menghitungnya. Namun dalam koloni yang besar itu sebenarnya banyak juga anak walet yang tidak kembali. Cuma dia tidak terasa, tidak dipikirkan karena populasinya sudah banyak. Nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kembali ke pokok permasalahan, yaitu kenapa tidak kembali. Yang pertama adalah karena suhu dan kelembaban yang ada di gedung kita. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, perlu dipahami, perlu dimaklumi bahwa burung walet menginap dan membuat sarang di dalam gedung kita yang suhunya adalah maksimal 29 derajat Celcius ya. Itu maksimal paling tinggi. Nah, kalau sampai 30 sampai ke atas, burung walet nanti merasa tidak nyaman karena terlalu panas. Itu mengenai suhu. Baik itu 28, 27, 26, 25, itu suhu sudah bagus. Itu maksimal suhunya 29 derajat Celcius. Adapun kelembaban rekan-rekan sekalian, kelembaban itu mulai daripada 60, 70, kemudian 80, 90, bahkan paling maksimal itu 95. Itu ya. Nah, kalau lewat daripada 95 apalagi sampai 100, kelembabannya itu sudah kelebihan, terlalu berlebihan ya, terlalu lembab. Nah, jadi seperti yang telah saya jelaskan bahwa kalau terlalu lembab maka sarangnya kurang bagus juga ya, cepat berubah warna. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, itu yang pertama ya, suhu dan kelembaban. Nah, suhu ini rekan-rekan sekalian, bagaimana supaya suhunya bagus? Itu kalau gedung Anda berupa tembok, maka diusahakan diplester, kemudian dipelamir ya, kemudian dicat dengan cat warna putih. Nah, kalau saya sarankan
kalau bisa dicat, cat menggunakan cat warna putih yang merek No Drop ya. Itu mantap itu ya. Nah kemudian kalau tidak diplester, mungkin tidak bisa diplester, tidak memungkinkan untuk diplester atau dicat, maka solusi yang lain adalah bisa kita menggunakan paranet ya. Paranet yang warna hitam itu yang biasa digunakan oleh para petani untuk menyemai tanaman. Nah itu kita pasang, bisa dilapis 2, bisa lapis 3 paranet tersebut. Itu insya Allah akan mengurangi atau akan menurunkan suhu yang panas, tidak langsung menembus ke dalam ruang inap. Nah kemudian untuk kelembaban rekan-rekan sekalian, untuk mendapatkan kelembaban yang bisa kita lakukan adalah bisa kita membuat kolam di setiap lantai. Taruhlah lantai paling bawah, bikin kolam. Kalau saya membikinnya di lubang terjun. Kolamnya itu ukuran 2 meter kali 4 meter. Nah kurang lebih sekitar 40 sampai 50 cm lah. Nah itu kedalaman kolamnya. Itu di lantai bawah. Nah kalau bisa bikin kolam juga di lantai atasnya, kemudian lantai paling atas. Jadi diusahakan tiap lantai membuat kolam. Nah kalau tidak memungkinkan membuat kolam, maka rekan-rekan sekalian bisa menggunakan baskom atau ember. Ya, diusahakan baskom yang agak besar, dijajarkan di setiap lantai, baru isi dengan air. Ya, nah itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan kelembaban di dalam gedung walet kita. Nah, kalau sudah lembab, kemudian suhunya bagus, mantap, maka insya Allah anakan walet akan betah tinggal di situ. Dia akan kembali nanti. Itu yang pertama, suhu dan kelembaban. Kemudian yang kedua adalah penyebab anakan walet tidak kembali adalah karena cahaya di dalam gedung walet tersebut gelap, ya. Cahayanya gelap sehingga anakan walet yang kembali ke gedung tersebut itu takut dia memasuki ruang inap yang begitu gelap. Nah jadi disitulah perlunya pencahayaan, ada ventilasi supaya cahaya bisa masuk ke dalam ruang inap. Nah itu mengenai pencahayaan. Nah kemudian rekan-rekan sekalian, bagaimana pencahayaan, mengatur cahaya yang masuk dari LMB. Nah, itu bisa kita atur dengan menggunakan sekat rekan-rekan sekalian. Nah, nanti bisa diatur ya. Ada gunakan pakai sekat gantung bisa ya. Atau sekat setengah atau sekat full. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, di area pertama mungkin agak terang. Biasanya anakan walet suka di tempat yang agak terang. Dia tidak berani langsung ke tempat yang gelap. Nah nanti dia bisa untuk sementara bisa nginap di tempat yang terang. Kemudian di dalamnya makin dalam lagi makin ada agak remang. Kemudian ada agak gelap. Nah biasanya yang agak gelap ini biasanya burung yang sudah agak dewasa bisa langsung masuk ke tempat yang agak gelap. Nah itu mengenai pencahayaan yang masuk dari LMB. Kita menggunakan sekat. Bisa dengan menggunakan sekat gantung. Sekat gantung bisa kita menggunakan terpal, bisa juga menggunakan papan atau plywood. Nah itu. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan burung walet tidak kembali adalah faktor LMB yang sangat sulit dimasuki oleh anakan walet. Nah, LMB yang sulit, yang saya maksud adalah LMB-nya kadang-kadang sempit. Kadang-kadang di bibir LMB itu dipasang papan atau apa kayak cerobong sehingga anakan walet itu kesulitan masuk. Kemudian selanjutnya kadang-kadang juga LMB-nya terlalu tinggi.
Oke, rekan-rekan sekalian, lanjut sedikit ya. Tadi sampai LMB-nya sulit ya. Nah, jadi yang paling sulit bagi anakan walet adalah LMB yang terlalu tinggi, jaraknya turun menuju ke ruang inap. Itu ya. Apalagi dia pakai monyetannya sampai 2 meter atau 3 meter, LMB-nya di atas. Nah, usaha anakan walet menuju terjun ke ruang inap itu agak sulit ya. Jadi anakan walet ketika masuk LMB mutar, tidak bisa terjun, keluar lagi dia karena jauhnya jangkauan menuju ke ruang inap. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi solusinya kalau LMB-nya terlalu tinggi, segera diturunkan sedekat mungkin dengan ruang inap. Jadi demikian, ini adalah faktor-faktor penyebab anakan walet tidak kembali dari faktor internal di gedung walet tersebut. Adapun faktor eksternalnya, faktor dari luar, insya Allah nanti kita lanjut pada periode berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.